Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di Yotani Channel. Oke, Sobat Tani, untuk jumpa kali ini kita akan mencoba membuat pupuk organik cair atau POC, di mana dalam pembuatan kali ini kita akan memanfaatkan yaitu roti yang sudah lewat masa atau dalam bahasa ilmiahnya yaitu sudah kadaluarsa. Nah, di sini kita akan memanfaatkan ini roti ini dengan mengkolaborasikan yaitu di sini kita memakai cucian air beras, kemudian dengan ini bahan yang satunya lagi yaitu tetes tebu. Ya, ini mungkin Sobat Tani ada yang punya roti yang sudah basi atau lewat masa pemakaian atau lebih dikenal dalam bahasa ilmiahnya yaitu kadaluarsa. Nah, ini biasanya kita buang ke tempat sampah ya. Dan ini sayang kalau kita buang sebenarnya. Ya ini karena ini bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk organik cair atau POC ya. Nah, ini sangat berguna untuk tanaman yaitu tanaman padi maupun untuk tanaman lainnya. Dan ini bisa dipakai di masa vegetatif maupun generatif. Nah, untuk pembuatannya ini, ya di sini hampir sama dengan memanfaatkan jamur trichoderma. Hanya dalam pembuatan jamur trichoderma itu biasanya menggunakan tanah yang mempunyai kandungan humus yang cukup tinggi atau kotoran hewan. Namun di sini kita menggunakan yaitu roti yang sudah kadaluarsa. Ya, kita tahu ya Sobat Tani, bahan yang dipakai dalam pembuatan roti ini memang punya kualitas yang cukup tinggi ya. Ya, bahannya itu terdiri dari ini ya, tepung terigu, telur, terus ini gula, coklat, juga kadang ada selainya. Itu tergantung dari apa ya, jenis roti yang memang dipakai. Terus juga ragi roti ya, sebagai biangnya mikroorganisme. Nah, sekarang kita masuk dalam proses pembuatan. Untuk langkah pertama yaitu kita siapkan toples atau botol ya sebagai media tempatnya. Terus ini kita siapin roti yang sudah lawas atau kadaluarsa ya. Kita buka dan di sini kita sobek-sobek ya. Nah, atau kita potong kecil-kecil biar nanti mudah terurai ya. Ya, setidaknya ini bisa mempermudah atau mempercepat eh, mikroorganisme untuk merombaknya menjadi unsur-unsur hara yang sangat penting dibutuhkan oleh tanaman. Apalagi untuk tanaman padi, sambil kita nyobek-nyobek roti ini ya, kita coba bahas sedikit ini ya tentang jamur roti atau lebih dikenal dengan nama yaitu jamur kapang. Nah, biasanya ini jamur kapang ini suka mengambil nutrisi dari inang yang ditumbuhinya ya. Ya, ini misalnya ada kapang sarang laba-laba dan kapang bulu binatang. Ini suka mengambil ya ini nutrisi dari sayur dan buah-buahan. Kemudian juga ini kapang Aspergillus. Ini yang menyukai karbohidrat. Makanya ia tumbuh pada roti yang kaya akan karbohidrat. Kemudian dengan cara makan yang seperti ini ya, jamur kapang ini bisa memperpanjang cabang-cabang filamen atau benang-benang yang membentuk cabang tubuhnya. Dan ini sudah selesai ya, kita potong-potong kecil-kecil rotinya. Nah, setelah ini kita akan memasuki tahap kedua, yaitu kita akan masukkan ini ya, air cucian beras. Oh ya, ini untuk ukuran cucian air berasnya ini kita menggunakan yaitu ukuran 1 liter. Nah, air cucian beras ini kita tuangkan ke dalam toplesnya tadi. Nah, setelah airnya sudah tertuang semua, ini kita bisa mengaduk-aduknya dengan menggunakan sendok. Ya, aduk-aduk sampai rata ya.
Terus setelah ini kita bisa masukkan tetes tebu ya. Di sini kita kasih tetes tebu 2 sendok saja. Namun dikasih lebih juga boleh, 3 sampai 4 sendok, mungkin itu lebih bagus hasilnya. Dan setelah ini bisa diaduk-aduk sampai rata ya. Dan saya rasa semua bahan sudah kita masukkan ke dalam toples ini ya. Artinya ini sudah selesai. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu kita bisa menutup toples ini dengan rapat dan kemudian bisa menyimpannya di tempat yang aman. Oh ya, ini untuk toplesnya ini jangan terlalu penuh ya. Sebaiknya itu setengah atau kurang seperempat ya. Karena ini berpengaruh pada hasil. Jika terlalu penuh ini biasanya nggak jadi. Tapi kalau setengah itu dipastikan 99 pasti jadi. Terus ini ya, untuk proses fermentasinya itu biasanya membutuhkan waktu yaitu sekitar 7 sampai 10 hari baru ini sudah jadi biasanya. Nah, setelah itu baru bisa diaplikasikan pada tanaman. Seperti tanaman padi, jagung, kacang-kacangan, hortikultura, ataupun tanaman yang lainnya. Terus ini ya, untuk cara pemakaiannya yaitu untuk setiap 100 ml ini bisa dicampur dengan 5 liter air. Nah, untuk disemprotkan pada tanaman. Kemudian untuk 200 ml ini bisa dicampurkan dengan 5 liter air untuk dikocor. Dengan interval waktu yaitu 7 sampai 10 hari sekali. Oke, saya rasa sudah selesai ya. Dan kita akan akhiri sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.